Ya guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate dulu terlebih dahulu untuk Bitcoinnya. Dan mungkin nanti malam baru update untuk altcoinnya. Ya, jadi kemarin juga sudah saya sampaikan di video kemarin ini Bitcoin, kemudian ada Ethereum juga update terkini, XRP dan lain sebagainya. Dan juga saya ada announcement ya, kalau misalkan grup Telegram free sudah saya bikin teman-teman ya, di sini channelnya nanti akan saya taruh di link deskripsi bawah video. Jadi grup Telegram resmi dan free itu cuman ada satu-satunya ya, ini doang teman-teman ya. Nama grupnya itu Brian Martin Crypto Channel, dalam kurung ini tidak terima titip dana apapun gitu ya. Dan adminnya cuma satu, itu saya sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan yang mau join silahkan bisa join teman-teman. Di situ saya bisa merimain ke teman-teman sekalian dan bisa ngasih beberapa informasi dan juga voting buat teman-teman sekalian atau komunitas di channel YouTube ini ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Sedikit intermezzo juga, selamat hari Minggu teman-teman ya. Dan di situ juga ada saya infokan kalau misalkan hari ini ada sedikit terlambat untuk upload video. Oke, jadi sudah basa-basinya ini dulu teman-teman, akan saya start mulai dari DXY ya. Ini secara time frame hourly karena melanjutkan pembahasan kemarin aja di video Bitcoin yang kemarin. Jadi di sini dia udah melanjutkan penguatannya ya. Bahkan dia udah mampu break juga dari retracement 1,6-nya. Yes, itu di sekitar 112,1 untuk di XO-nya atau dollar index ini. Jadi secara time frame 1 jamnya pun dia udah masuk extremely overbought. Jadi memang adanya chance atau peluang untuk kita bisa lihat di XY-nya ini ya, at least pullback atau koreksi terlebih dahulu lah. Yang ngejar ke EMA 34 dan 55, garis warna kuning dan biru ini di sekitar resisten sebelumnya ya, di sekitaran 111,8 sampai 112,1. Ya baru nanti kalau misalkan dia masih strong ya udah lanjut naik lagi ke next target resistance, yaitu di retracement 2-nya atau sekitaran 113,9 atau ya sekitar 114 lah untuk dolar indeksnya. Tapi kalau misalkan dari area sini dia cuma sideways aja kemudian lanjut naik lagi, ya udah kita bisa melihat dia potensi nge-retest lagi dan hopefully dari kisaran area sini bisa kena reject. Nah, kalau misalkan kena reject ya potensi kita bisa melihat salah satu faktornya ya, at least lah market crypto khususnya Bitcoin bisa rebound lagi lah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Cuman memang balik lagi ini bukan mirroring. Jadi kalau misalkan kita lihat di XY-nya ini at least dia koreksi dulu gitu ya. Ya bukan semata-mata wah kriptonya pasti langsung ngepam dan lain sebagainya. Ya masih banyak faktor lain. Jadi ini menjadi salah satu aja untuk referensi kita lah gitu ya. Dan ya pertanyaannya, kalau misalkan dari area 114 ini dia mampu break ya, next target dia bisa visit ke ATH di sekitar tahun 2018 kalau nggak salah, itu di sekitaran level 120 sorry, di level 120 untuk di XY-nya kemarin juga sudah saya bahas gitu ya. Jadi palingan untuk support terdekatnya di area sini 112 ya, untuk resistennya itu next target di sekitaran 114 ya. Kalau next lagi ke 120, palingan itu aja dulu karena memang pergerakannya nggak bagaimana gitu ya. Dari kemarin sampai hari ini pun ya udah dia masih nanjak naik ya, sideways nanjak naik dikit sideways gitu ya. Itu gitu aja gitu. Palingan sekarang ini posisinya dia lagi di tengah-tengah teman-teman. Either dia koreksi dulu ya, pullback dulu sedikit sebelum lanjut naik lagi karena kita bisa lihat juga dia masih uptrend, atau dari sini dia cuma sideways sedikit kemudian lanjut naik testing ke next target resistance-nya. Ya palingan itu aja untuk pilihan kondisi saat ini. Tapi kalau misalkan kita lihat berdasarkan RSI-nya pada pergerakan sebelumnya ya, at least dia setelah naik pullback naik lagi, berarti bisa aja seperti ini ya teman-teman. Ini setelah naik pullback baru naik lagi. Ya kurang lebih seperti itulah gambarannya untuk short termnya. Next ini untuk USDT dominance secara time frame 1 jam. Jadi kemarin juga sudah saya bahas ya, dia ini potensi head and shoulder dengan area neckline adalah di box warna hijau ini. Kita bisa lihat ya, area ini, area box warna hijau ini cukup kuat. Sebelumnya jadi area resisten, kita bisa lihat ya dari pergerakan sebelumnya di sini resisten, di sini resisten, and then di flip menjadi support ya, support berapa kali gitu ya, mampu menahan laju penurunan atau koreksi si USDT dominance. Ini secara time frame hourly atau 1 jam. Dan ya kemarin itu ekspektasikan kalau head and shoulder dia harus mampu break dulu nih. Ya, breakdown dulu, ngejar ke next target di box warna biru yang menjadi support nya di bawahnya lagi, itu di sekitaran 7% sampai 7,05%. Tapi kita bisa lihat ya, dia precisely ketahan ya di kisaran area sini, dia ketahan sideways akhirnya mantul dan sekarang lagi koreksi lagi gitu ya. Jadi ini dulu teman-teman ya. Ini pokoknya kuncinya. Ya kita ya mungkin saya pribadi juga ya berharap dia bisa drop ya, jebol ngetes ke support bawahnya ini, at least ngejar ke kisaran 7%, maka ya untuk short termnya Bitcoin
kita sangat-sangat berpeluang untuk melihat Bitcoin ngetes kisaran 19.500-an dolar, 19.400-an dolar. Ya palingan itu aja dulu. Tapi kalau misalkan dari area sini dia mampu break, ya next target kisaran berapa? Ke garis warna ungu ini teman-teman. Di sekitaran 7,5%. Ya, itu menjadi next target resistance terdekat. Next lagi di resisten kuatnya di box merah ini sekitaran 7,65 sampai 7,7%. Tapi kalau misalkan kita lihat dari pergerakan beberapa saat yang lalu, ya dia udah bercoba beberapa kali kan di sini kena reject. Ya di sini kena reject, bahkan beberapa kali pullback pun ya dia udah nggak kuat naik lagi, nanjak lagi. Tapi somehow kita bisa lihat dia masih bertahan di area supportnya ini. Ya makanya ini bisa dibilang 50-50 lah. Kita tinggal nunggu aja break salah satu. Ya either dia breakdown ya, atau dia malah mampu mantul lagi untuk ngetes lagi ke resisten kuatnya. Ya palingan seperti itu aja lah gambaran singkatnya, simpelnya untuk si USDT dominance. Karena memang dia cuma sideways aja guys. Ya secara overall dia cuma sideways aja. Cuman kita udah lihat juga adanya pelemahan karena dia belum mampu break gitu ya. Untuk resisten terkuatnya ya harapannya sih dia mampu breakdown lah, kurang lebih seperti itu, ngejar ke next target support di 7%. Next ini untuk Bitcoin secara daily time frame. Jadi secara daily time frame untuk AB 12345 ngejar ke WFC-nya ini belum invalid gitu teman-teman ya. Selama dia belum mampu break area, benar-benar break area 19.500 dolar, 19.550 dolar. Dia belum benar-benar mampu break area situ. Kita bisa lihat terakhir kali pun dia mantul pun di sini kena reject teman-teman. Precisely nih garis ungu yang bawah ini kena reject dan sekarang ini posisinya lagi terkoreksi di sekitaran 19.000-an dolar. Jadi tetap prepare for the worst dan berhati-hati, bisa aja kita mendapati bantingan sekali lagi. Ya sekaligus ngejar ke WFC-nya dia, nutup WF5 kecilnya dia sebelum nanti kita benar-benar rebound gitu ya. Karena memang secara histori di bulan Oktober itu kan biasanya kebanyakan hijau. Kemudian juga nggak ada kenaikan suku bunga. Palingan data-data yang cukup penting seperti CPI, PPI dan lain sebagainya itu ya cukup bisa berpengaruh. Tapi menu utamanya kan nggak ada kenaikan suku bunga lah di bulan depan. Jadi at least bisa membantulah pergerakan Bitcoin bisa rebound. Ya entah dia ngejar ke WFC-nya dulu atau memang dari kisaran 19.000-an dolar ini bisa langsung going up gitulah teman-teman. Jadi palingan secara daily pilihannya itu aja lah, nggak terlalu banyak pergerakan signifikan karena memang kita mengingat ini weekend juga, Sabtu terus hari ini Minggu gitu kan. Nah besok lah baru kita lihat. Biasanya kalau hari Senin itu kan Red Monday gitu ya. Kita bisa lihat dari pergerakan-pergerakan yang lalu. Biasanya hari Senin itu Red Monday is real. Kita bisa nanti lihat lagi apakah Red Monday itu is real lagi ya untuk hari esok Senin gitu ya. Jadi palingan itu aja simpelnya karena memang dia cuma sideways gitu ya. Nggak bisa banyak yang dikomentarin. Next ini untuk si Bitcoin ya secara time frame kecil nih 15 menit. Jadi kalau misalkan secara 15 menit untuk area resisten kuat terdekat masih di box merah. Kita bisa lihat ya terakhir kali ini kena reject, false break, kena reject ya teman-teman di sini bisa anggap juga false break juga bisa. Ini kena reject beberapa kali, bahkan terakhir kali dia going up pun kena reject lagi. Ya kita bisa anggap itu menjadi area resist 1 itu di sekitaran 19.400 sampai 19.500-an dolar. Untuk resist 1, resist keduanya di sekitaran 20.000 dolar di box ungu ini. Dan supportnya masih sama teman-teman ya. Support 1 dan support kedua masih sama seperti pembahasan kemarin. Palingan kalau misalkan ditambahin ya, di sini terbentuk semacam trendline support di sini. Oke, ya terbentuk semacam trendline support. And then kalau misalkan saya tambahkan lagi di sini terbentuk seperti trendline resistance. Nah, ya di sini terbentuk seperti trendline resistance yang bisa dibilang ini ya triangle pattern gitu ya. Symmetrical triangle pattern ini pattern 50-50 ya, nggak lebih condong untuk bull atau bear ya. Kalau misalkan seperti rising wedge kan itu memang lebih condong untuk drop atau ke arah bear atau ke arah penurunan. Tapi kalau misalkan symmetrical triangle seperti ini 50-50 gitu ya. Tinggal kita lihat aja. Kalau misalkan dia mampu breakout ya, dari sini dia mampu breakout, retest, kemudian dia bisa lanjut lagi naik ngejar ke target resistance 1. Tapi kalau misalkan dari sini dia terbreakdown ya, retest, kemudian dia drop lagi ya udah ngejar ke target support pertamanya dia. Ya, support pertama di box warna putih ini. Jadi palingan kurang lebih seperti itu aja lah simpelnya teman-teman untuk pergerakan si Bitcoin secara time frame kecil ini, time frame 15 menitnya. Tinggal kita lihat aja lah dia lebih condong breakout atau breakdown karena memang ini secara pattern pun 50-50. Ya mengingat juga ini weekend ya.
nggak terlalu banyak volume yang masuk ya, transaksi yang masuk gitu. Mungkin kita bisa lihat nanti biasanya subuh gitu ya, subuh menjelang pagi ya, closing candle daily juga. Ya nanti baru kita lihat ya, pergerakannya lumayan agresif biasanya. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing. Sampai jumpa untuk next video, salam profit.